Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa nikmal kafi. Alhamdulillah. Segenap pimpinan Polres Pamekasan yang saya hormati, segenap anggota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa bangun dari tidur kita, dan semangat untuk beraktivitas. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat niati setiap langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam semoga tetap kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu marilah kita baca sayyidul istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu bi ni'matika alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk membaca sayyidul istighfar minimal ketika pagi, ketika malam. Dan hadis Nabi mengatakan siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari kemudian dia meninggal di hari itu, ia termasuk ahli surga. Siapa orang yang baca sayyidul istighfar di malam hari kemudian dia meninggal di malam itu, dia termasuk ahli surga. Untuk itu kita dawamkan setiap selesai subuh kita baca sayyidul istighfar, selesai maghrib kita baca sayyidul istighfar, dan itu menjadi rutinitas kebiasaan kita untuk selalu mengistighfarkan minimal dari 7 panca indera kita. Dari mata, astagfirullahaladzim min kulli dzambin akhim wa atubu ilaih. Dari hidung kita, dari mulut kita, dari telinga kita, dari tangan kita, dari syahwat kita, dari kaki kita. Kita istighfarkan karena al-insan mahadul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya khilaf dan dosa. Setiap saat kita punya salah, secepat itu kita terus beristighfar kepada Allah. Manusia tempatnya khilaf, tapi orang yang baik adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam ketakwaan kita. Allahumma haqqinna taqwa wal istiqomah. Ya Allah, tetapkan hati kami di dalam ketakwaan dan keistiqomahan. Setelah itu yang kedua, kita selalu mengisi hari-hari kita dalam kebaikan. Tugas dalam kebaikan, menjaga masyarakat, membantu orang lain adalah perjalanan kebaikan, jalan kebaikan. Karena Allah berkata, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin. Setiap tugas kita para bapak, pegang ketakwaan kita dan kita jalankan tugas ini dengan kebaikan, karena Allah bersama kita. Allah ma'i, Allah bersama kita. Allah nadiri, Allah melihat kita. Allah syahidi, Allah menyaksikan kita. Dari setiap langkah kita, paling utamanya adalah zikir khafi, zikir sirri di hati kita. Dimanapun kita berada, hati terus mengucapkan Allah, 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 Allah. Paling utamanya sujud adalah sujudul khafi,
sujud sirri. Siapa sujud khafi itu? Adalah sholat sunnah di rumah kita yang tidak kelihatan orang lain. Kita tidak tahu apa sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, tapi di rumah kita. Malah orang-orang yang menangis dalam kesepian itu akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi dia kalau lihat di dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air matanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takut kematian, takut ada kubur, takut siksa barzakh, takut nanti bagaimana pertanyaan mungkar nakir. Kita takut sampai kita menangis dari taubat kita. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Zikir khafi, zikir sirri kita, dan sholat sujud khafi. Jadi paling utamanya sujud adalah sujudul khafi, sujud yang rahasia. Sampai seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasul, berilah saya syafaat dan saya ingin bersamamu di surga. Rasul berkata, ini bikasrati sujud. Ini dalam hadis Nabi yang lain, ini ala nafsika bikasrati sujud. Tolongi saya untukmu bikasrati sujud, dengan banyak bersujud. Jadi orang laki-laki itu sahabat berkata kepada Nabi, Nabi, saya ingin masuk surga, saya ingin mendapat syafaatmu ya Nabi, saya ingin bersamamu di surga. Oh kalau begitu, ini bikasrati sujud. Tolongi saya ala nafsika untukmu bikasrati sujud, untuk banyak bersujud. Ketika sujud waktari, wasjudu waktari, sujudlah kamu maka aku dekat kepadamu. Ini jemaah sekalian, para bapak, para ibu sekalian, mari kita perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap saat kita diuji oleh Allah, dibutuhkan kesabaran, ketakwaan kita. Dalam surat Al-Imran itu terakhir, surat Al-Imran terakhir, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Warabitu, isbiru, wasabiru, sabar, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan selalu sabar. Warabitu, dan tetaplah dalam benteng, tetaplah dalam kesabaran. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kamu dalam keadaan tuflihun. Al-Falaq, dalam keadaan bahagia. Orang dalam keadaan bahagia itu resepnya satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, selalu sabar, selalu dalam kesabaran, dan tetap dalam kesabaran, dan selalu bertakwa kepada Allah. Insya Allah orang-orang itu akan bahagia. Al-Falaq, Al-Falaq. Kalau tadi kita katakan falah, petani. Al-Falaq. Sampai disebut kita dipanggil setiap saat. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada keberuntungan dan kemenangan. Kita dipanggil oleh muadzin setiap saat. Hayya 'alal falah. Al-falah itu adalah kebahagiaan. Siapa orang yang berbahagia itu? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kita bisa kaji nanti lebih-lebih di bulan Ramadan. Kita ikrar dari sekarang. Di bulan Ramadan one day one juz. Satu hari terus satu juz. Lebih baik lagi para bapak. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 1, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh falah, sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Siapa orang-orang yang berbahagia itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk katanya dia itu bitahusuk. Sulit kita khusyuk, tapi harus diperjuangkan agar supaya sholat kita khusyuk. Makanya disunahkan sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas. Wudhunya yang baik, posisinya sholat sunnah qobliyah dulu, baru kita masuk posisi tenang, Allahu Akbar. Jadi rukun qauli harus diucapkan. Rukun qauli harus diucapkan. Qauli itu apa? Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau hanya begini tanpa bersuara tidak sah salatnya. Harus qauli. Ada 5 yang qauli. Ada rukun qauli di hati. Hati yang bergerak. Saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Itu harus qauli, rukun qauli. Tapi kalau Allahu Akbar tidak bergerak hati ini tidak sah juga. Rukun qauli bergerak Allahu Akbar, tapi tidak mengucap, hanya ucapan perdengaran kita itu. Oh, tak cukup. Yang penting dengar.
Tapi kalau begini, kan tidak qauli namanya. Jadi takbiratul ihram harus didengarkan. Yang kedua Fatihah. Bacaan Fatihah harus didengarkan minimal kita. Tapi yang tidak terlalu keras agar tidak mengganggu jemaah yang lain. Kalau Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, kan ganggu bos-bosnya kepada orang jemaahnya yang lain. Cukup sependengaran kita Fatihah. Yang ketiga tahiyatul akhir, tasyahud akhir, at-tahiyatul. Itu ucapan yang cukup dengaran kita. Kemudian sholawat, cukup sependengaran kita. Yang kelima salam. Jadi salam itu harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diucapkan, tidak hanya itu berarti kaulinya tidak masuk, hanya 5. Yang terakhir adalah rukun fi'li, gerakannya itu harus dijaga juga. Bagaimana cara khusyuk? Sahabat bertanya, bagaimana cara kita sholat khusyuk? Ketika sholat Allahu Akbar, hadirkan Baitullah seakan-akan di depan kita. Di kanan kita ada surga, di kiri kita ada neraka, kita sedang melalui siratal mustaqim, dan di belakang kita malaikat maut yang setiap saat bisa mencabut roh kita. Seakan-akan ketika takbir kita tidak akan sampai kepada ruku, ketika ruku kita tidak sampai kepada sujud, ketika sujud kita sudah tidak bisa rakaat kedua lagi. Seakan-akan disitulah terakhir kita akan dicabut oleh malaikat. Ketika kita lihat viral di video, selesai sholat ada yang orang sholat Allah dan mati, itu husnul khotimah. Ketika ngaji mati, ketika pengajian mati, tapi na'udzubillah, ketika joget jatuh mati, itu na'udzubillahi. Mudah-mudahan ada yang memandang kita husnul khotimah. Itu beruntung yang pertama. Beruntung yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mengatakan perkataan yang sia-sia. Yang sia-sia ditinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang ketiga, walladzina hum bizakati fa'ilun, orang-orang yang sedang melakukan zakat. Di bulan Ramadan ini kita hitung, kita zakat di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqah shadaqatul fi Ramadan. Paling utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang menjaga kemaluannya, kehormatan dirinya. Yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang senantiasa memegang amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada negara, amanah kita kepada keluarga, amanah kita kepada orang lain, kita pegang. Janji-janji kita tepati. Dan yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Tafsir oleh Syihab mengatakan orang-orang yang menjaga salatnya itu tidak hanya fardu saja, tapi menjaga qobliyah, bardiyah, tahajud, duhanya, witirnya. Alangkah indahnya orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah dengan menjaga salatnya ini. Dalam hadis qudsi dikatakan, man taqarraba ilayya bi taati, siapa orang yang mendekat kepadaku dengan ketaatan kepada Allah, taqarrabtu ilayhi bi rahmati, maka saya akan dekat kepada orang itu dengan memberikan rahmat kepadanya. Itu yang harus dipegang apa? Siapa orang yang mendekat kepada Allah dengan ketaatan, maka Allah yang dekat kepada kita dengan memberikan rahmatnya. Kita diberikan rahmat, keluarga kita diberikan rahmat, semuanya diberikan rahmat karena kita mendekat kepada Allah dengan ketaatan. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, amal ibadahnya dijaga, selalu takwa, selalu melakukan kebaikan. Insya Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi para bapak, 8-7 hari lagi kita mungkin masuk 5 hari lagi ya? Iya, kita akan masuk dengan madrasah Ramadan. Setiap saat kita berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Allahumma stajibni ila Ramadan wa stajibni Ramadan wa tasallam minni wa taqabbal, sampaikan saya kepada Ramadan dan Ramadan datangkan kepada saya, dan terimalah amal ibadah saya di bulan Ramadan. Para bapak, kita ini ibaratnya besi karat. Bagaimana besi yang karat agar supaya karat-karatnya itu hilang, maka dibakar, di api pembakaran. Kita juga begitu, kita banyak hilaf dan dosa selama 11 bulan. Masuk di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa dipanggang di api lapar,
di bulan Ramadan sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, yang paling penting itqum minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Nabi bersabda, pernah Nabi naik mimbar, baca amin. Naik mimbar kedua, baca amin. Naik mimbar ketiga, baca amin. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau setiap naik tangga amin? Naik tangga amin. Naik tangga ketiga amin. Iya, Jibril datang kepadaku mengatakan, berdoa celaka bagi orang-orang yang menuti di bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Ramadan tidak digunakan ibadah, Ramadan tidak digunakan berpuasa. Celaka orang itu, saya mengucapkan amin. Yang kedua, Jibril berdoa, celaka bagi orang-orang yang masih didapati orang tuanya, ayah ibunya masih ada, tapi tidak menjadikan jalan menuju surga, tidak berbakti kepada ayah ibunya, maka celaka orang itu. Saya mengatakan amin. Amin yang ketiga, celaka bagi orang yang mengucapkan sholawat, ada ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Orang itu tidak mengucapkan sholawat ketika disebut nama Nabi Muhammad, celaka orang itu. Saya mengucapkan amin. Jadi para bapak, mari kita masuk bulan Ramadan penuh khusyuk, khudu, dan tawaddu untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, jaga orang tua kita. Yang ketiga, kita memperbanyak sholawat, lebih-lebih ketika disebut nama Nabi, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersama di bulan Ramadan ini dengan bergembiranya saja para bapak. Man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka diharamkan jasadnya dipanggang dari api neraka. Dengan bahagia dari para bapak inilah Ramadan akan lebih hikmat dan tenang. Contohnya apa? Pertasan harus dijaga, trek-trekan harus yang belum, sepeda motor yang belum nanti dioperasikan, agar supaya masyarakat khusyuk, khudu, dan tawaddu nuansa Ramadan betul terasa. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, alhamdulillah sudah lancar, dan mudah-mudahan dalam Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan Ramadan dengan penuh ikhlas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini beberapa orang yang beribadah puasa dengan iman, ihtisaban, semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira, diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya. Cukup iman, iman, yakin, pasrah melakukan ibadah puasa, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Yang paling penting, marilah kita majukan, munculkan nuansa dari masjid ini ada tadarus. Walaupun tidak ada tadarus, ada MP3, kita masukkan suara-suara Al-Quran. Di rumah kita juga masukkan HP yang lokal, masukkan. Dalam rumah kita ada bacaan Al-Quran. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan penuh nuansa. Apalagi para bapak, jangan sampai kita sahur sendiri, kecuali main sendiri di rumah, sahur sendiri, buka sendiri. Kalau ada rumah tangga, mari kumpul semuanya. Ayo nuansa Ramadan betul-betul terasa. Sahur bersama, berbuka bersama. Sebelum berbuka ada doa yang diijabah oleh Allah. Bis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa ketika mau berbuka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, si A, si B, si C sembuh semuanya para bapak. Di Ramadan inilah kita banyak bertaubat, banyak berdoa. Yang paling penting Al-Quran harus khatam, puasanya harus dijaga, tarawihnya, sedekahnya, iftar, memberikan berbuka kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain. Yang paling penting juga berzikir kepada Allah. Zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tidak hanya kita rawit, dari setiap saat para bapak kita ucapkan la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terakhir, mari kita raih dari hakikat puasa Ramadan. 4 hakikat. Yang pertama adalah tarbiyatul ilahi, pendidikan Allah kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tarbiyatul ilahi, ya. Bagaimana kalau tidak ada tarbiyah dari Allah? Puasa adalah tarbiyah, pendidikan dari Allah kepada kita
kesabarannya, keikhlasannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan. Bagaimana keinginan yang negatif agar supaya diredam oleh kita. Setan saja masuk dalam aliran urat kita dengan puasa bisa ditutup, dikuatkan. Keinginan yang negatif dapat diredam, keinginan yang positif dapat dilincirkan. Yang ketiga adalah thariqatul malaikat, meneladani perjalanan malaikat yang selalu berzikir dan bertasbih. Yang keempat, yang terakhir adalah tasfiyatun nafsi, pembersihan jiwa ini. Pembersihan jiwa ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan sampai bulan Ramadan dan bisa puasa Ramadan dengan penuh ketawaduan dan iman, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, menjadi spirit bagi kita untuk selalu berada dalam ketaatan, untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma sallimna ya Allah wa ghfirna ya Allah wa ballighna ya Allah. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ضلا الا قضيته ولا حاجه هي رضا الا قضيتها ويسرتها ويسر امورنا واصفح صدورنا ونور قلوبنا اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا الله. اللهم انا نسالك نعمه تامه ورحمه ساميه وعيسا مريدا وعمرا سعيدا واحسانا تاما وانعاما عاما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا. اللهم اعطنا ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه لنا بها شرف كرامتك يا الله. اللهم انا نسالك الفوز عند القضاء ونصر الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهدم بالسعاده اجالنا واستر عيوبنا واجعل التقوى زادنا. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mari kita tutup dengan Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala